Pagi itu seharusnya sama seperti pagi biasanya. Tapi ketika saya membuka mata, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Sunyi. Bukan sunyi biasa, ini seperti dunia sedang menahan napas. Saya bangun perlahan, melangkah menuju jendela, dan saat itulah saya melihatnya. Tetes hujan yang membeku di udara, menggantung seperti mutiara transparan. Tidak jatuh, tidak bergerak. Hanya diam, saya terpaku lalu membuka pintu. Tangga, koridor semua sama. Seolah dunia dipotret dalam satu frame. Di luar, motor terhenti, pengendara membeku, seekor burung berhenti di udara. Seseorang di trotoar membeku saat berjalan. Saya menyentuhnya dingin. Waktu berhenti, tapi saya tidak. Saya berjalan tanpa tujuan. Sungai tidak mengalir, jam di billboard menolak maju. Tidak ada suara. Saya mencoba berteriak, tapi suara saya terserap oleh kesunyian. Apakah saya mati? Apakah ini mimpi? Saya masuk ke sebuah minimarket, di mana seorang pelanggan membeku memegang botol yang menggantung di udara. Di rak minuman dingin, saya menemukan buku harian masa kecil saya yang hilang. Tangan saya gemetar. Sesuatu yang sangat personal sedang terjadi. Saya melangkah ke taman kota. Sebuah keluarga membeku dalam pos bahagia. Saat melewati ayunan, saya menemukan sebuah foto diri saya. Umur 12 tahun, di bangku yang sama, di samping seseorang yang hilang dalam kecelakaan yang saya salahkan pada diri saya sendiri. Dada saya panas, mata saya pedih. Kota ini beku, tapi memori saya tidak. Menuju pusat kota, saya mendengar bisikan di kepala saya. Ke sana, teruskan. Langkah saya membawa saya ke sebuah jalan yang saya hindari bertahun-tahun. Lokasi kecelakaan. Di tengah jalan ada sosok diriku yang lebih muda, usia 12 tahun, berdiri tak bergerak. "Kenapa kamu di sini?" bisik saya. Versi kecil saya tidak menjawab, tapi suara itu kembali. "Kamu harus ingat." Ingatan itu menghantam. Hari ketika saya membuat seseorang menunggu, hari ketika saya marah dan pergi, hari kecelakaan itu terjadi saat saya hanya beberapa meter dari lokasi tapi tidak melakukan apa-apa. Rasa bersalah itu hidup kembali. Saya jatuh berlutut. "Aku masih menyalahkan diriku," bisik saya. Sosok kecil itu mulai pudar. "Kamu tidak bisa hidup di waktu yang beku," katanya. "Kamu harus kembali bergerak." Ketika sosok itu hilang sepenuhnya, saya merasakan sesuatu berubah. Tetes hujan yang beku bergerak. Perlahan dunia mengeluarkan napas panjang. Burung kembali terbang, suara mobil kembali muncul, orang-orang mulai bergerak, dan saya berdiri di sana, sendirian di tengah keramaian, membawa sebuah kesadaran. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Yang berhenti adalah saya. Saya pulang dengan langkah yang berbeda, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena untuk pertama kalinya, saya tidak melarikan diri dari masa lalu saya. Kadang dunia harus berhenti agar kita akhirnya berani bergerak.